Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syivalena Rival dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam dari lokal 24A. Hari ini saya akan membacakan mengenai jawaban UAS saya pada mata kuliah Kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan tentang HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak lahir yang bersifat kodrati, universal, dan abadi. Hak diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta menjaga kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh kasus tentang demokrasi. Kita bahas mengenai demokrasinya dulu. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi yaitu rakyat berkuasa atau government of by the people. Istilah demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Contoh kasus demokrasi. Terdapat manipulasi data pemilihan pada pemilu 2004. Terdapat nama-nama fiktif dalam daftar pemilihan tetap atau DPT dengan tujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan. Tentunya hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai di mana sih letak demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Indonesia, yang mana artinya pemilihan tersebut separuh bukan berasal dari rakyat, melainkan melalui suara fiktif tadi. Di Indonesia juga masih banyak terjadi politik uang, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik. Soal nomor 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Menurut saya, otonomi daerah adalah sebuah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, serta mengelola sendiri jalannya pemerintahan. Jadi, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajibannya untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Namun tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan otonomi daerah tentunya harus dijalankan dengan baik, misalnya memperhatikan. Yang pertama, perlu mempertimbangkan aspek demokrasi, keadilan, serta memanfaatkan keanekaragaman daerah. Yang kedua, dilakukan dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Analisislah tentang masyarakat madani. Masyarakat madani atau yang dikenal dengan civil society merupakan masyarakat yang ciri-cirinya terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. Masyarakat madani lahir dari sebuah proses penyamaan demokrasi. Karakteristik masyarakat madani ini memiliki publik yang bebas dan masyarakat sebagai warga negara tersebut memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, dan sikap para masyarakat yang ditandai dengan demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial, partisipasi nasional, dan supremasi hukum. Masyarakat madani di Indonesia telah berkembang sejak dulu. Hal ini ditandai dengan adanya organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan. Soal selanjutnya, sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merujuk pada konsep bagaimana pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Good governance merujuk pada kesepakatan mengenai pengelolaan negara yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil atau civil society, dan sektor swasta.
Nama-nama tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, ada menurut John Haley dan Mark Robinson. Good and Clean Governance adalah kegiatan organisasi negara yang berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berefek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada Bupati Jembara Ige Dewisma mengungkapkan konsep governance bahwa didukung oleh 3 kaki, yaitu tata pemerintahan di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang administrasi. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur perbedaan kelompok budaya dan sosial suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, hingga mencapai keserasihan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang akan membentuk suatu identitas nasional. Soal terakhir, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang menekankan pada persatuan dan kesatuan, baik dalam konteks bangsa maupun wilayah untuk mendukung tercapainya tujuan nasional. Dan wawasan Nusantara adalah wujud dari nilai cinta tanah air, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, sehingga terbentuk identitas nasional dan integrasi keragaman budaya Indonesia. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ulangan akhir semester kewarganegaraan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.